Para sahabat, ada banyak pihak yang mengikuti aliran efisiensi itu anti pada demokrasi maupun pemilihan. Kata mereka, demokrasi, pemilihan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Baik itu biaya yang dikeluarkan oleh negara, misalnya setiap pilkada di sebuah kabupaten kota itu paling tidak membutuhkan 50-an miliar, kalau dikalikan 500, dikalikan 30-an provinsi, pasti itu biayanya sangat besar. Demikian juga dengan biaya yang dikeluarkan oleh para calon, pasti itu jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh negara. Dan banyak juga orang yang mengatakan bahwa ini ujung korupsi ya, pangkal dari korupsi itu ya tadi kuasa uang tadi katanya ya, karena mengeluarkan uang yang banyak lalu nanti orang yang jadi itu akan cari pemulihan ya. Ya kalau biayanya satu orang bisa 100 miliar atau lebih ya, bagaimana caranya nanti setelah berkuasa pasti melakukan korupsi gitu. Ya memang begitulah. Dan saya sering berdiskusi dengan sejumlah orang yang punya aliran efisiensi itu. Lalu sarannya kan begini ya nggak usah pakai pemilihan, pakai kaderisasi seperti model dulu gitu. Lalu saya katakan ya kalau model dulu ya, lalu yang bisa jadi pemimpin, yang jadi pemerintah, yang jadi bupati, wali kota, atau gubernur ya pasti birokrat sama tentara. Rakyat tidak ada kan begitu. Lalu ada juga orang yang mengatakan ya daripada uang bermiliar-miliar itu digunakan untuk membiayai pemilihan, itu sudah cukup untuk bikin sekolah, bikin puskesmas, dan sebagainya gitu. Nah ini aliran efisiensi, aliran teknokrasi. Ya kita punya prinsip seperti orang Jawa Timur ya, jerbasuki mowopio. Demokrasi pasti mahal, karena ini butuh effort, butuh perjuangan, dan maknanya itu ya perjuangan itu, bagaimana mewujudkan perjuangan tentang representasi rakyat, dan itu pasti mahal. Negara harus mengeluarkan uang yang besar untuk membiayai itu. Ya, jadi artinya begini, bagaimana tadi ya, rakyat memilih yang terbaik ya, ini karena memang udah kehendak konstitusi begitu, kehendak rakyat itu begitu. Jadi bukan kehendaknya segelintir orang yang beraliran efisiensi, dan pasti sangat mahal. Nah yang satu lagi memang kalau ongkos politik yang dikeluarkan oleh calon, dan itu kemudian mengarah pada politik uang, yaitu menjadi tantangan yang serius. Mau tidak mau memang harus mengeluarkan itu ya, apalagi kalau ya calon itu tidak punya social capital atau modal sosial yang besar, lalu yang mereka keluarkan adalah modal ekonomi gitu. Memang ada sebagian kecil para kandidat yang sukses itu ya paling banter hanya mengeluarkan uang untuk open house lah. Jadi bukan untuk politik uang untuk membeli suara. Karena memang sudah punya basis, punya social capital yang sangat kuat, dan itu ajaran yang sangat baik gitu ya. Artinya kita punya modal sosial yang kuat, itu bisa ditransformasikan menjadi modal politik, dan proses transaksi ekonominya menjadi lebih rendah. Dengan kalimat lain, bahwa modal sosial itu bisa ditransformasikan menjadi modal politik tanpa modal ekonomi yang besar. Nah kalau para politisi instan memang ya harus membutuhkan modal ekonomi yang sangat besar, artinya ini social capitalnya, modal sosialnya sangat rendah.
Itu satu sisi. Di sisi lain ya memang ini kesempatan bagi orang banyak, karena ya mereka ini, ya tadi ya, dulu misalnya ada kalimat begini, dulu di zaman Rodi aja kita dibayar, masa di zaman Merdeka kita tidak dibayar, kita kerja. Ada seorang calon bupati yang awalnya didukung oleh ratusan kelompok masyarakat gitu ya. Tiba-tiba seminggu sebelum hari H itu rontok tinggal 12 gitu. Jadi argumennya ya, masa nggak dibayar gitu. Zaman Rodi aja dibayar. Jadi sama juga dengan penambang pasir yang mengatakan, lawong kita itu menaikkan pasir aja dibayar ini menaikkan pejabat tidak dibayar. Itu ya memang bisa dikatakan bermoral bejat, tapi ya itu politik. Itu adalah politik, artinya mereka itu menegosiasi. Itu namanya rakyat. Kalau warga ya kan tidak begitu. Rakyat akan selalu bernegosiasi pada elit karena mereka belum menjadi warga dalam arti yang sebenarnya. Artinya mereka itu tidak melihat kehadiran negara dalam arti yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi levelnya masih rakyat ya. Kalau penduduk kan untuk target-target penghitungan, pendaftaran itu. Kalau rakyat ya ranahnya pada proses politik, terutama negosiasi tadi. Nah, kalau warga ya kita bisa menjadi lebih bermartabat. Nah, demokrasi itu ya itu sebenarnya yang dari rakyat tadi, yang itu butuh biaya besar, butuh ongkos besar, manfaatnya sebenarnya adalah untuk membentuk kewargaan. Jadi ini namanya politik gitu. Kalau yang rakyat tadi kan politis ya, karena proses negosiasi bahkan penuh dengan konflik antagonistik tadi gitu. Jadi ini maksud saya ya itu sudah konsekuensi. Biaya yang sangat mahal itu konsekuensi, tetapi kita juga penting untuk bagi para calon gitu ya, itu punya basis itu tadi. Punya basis di bawah, punya social capital sehingga bisa mengurangi ongkos politik secara personal bahkan dengan oligarkis, tidak perlu mengumpulkan juragan-juragan tengkulak-tengkulak untuk membiayai mereka. Dan suatu ketika ada sejumlah teman itu kan meminta saya gitu ya, Mas, nyalon bupati gitu di sebuah kabupaten lah. Saya tidak berani. Saya mau, saya bisa, tapi tidak berani. Lalu teman saya, kenapa nggak berani? Nggak punya uang. Uang itu nanti gampang kok, nanti pasti ada yang datang. Bukan soal itu ya. Saya tidak berani nanti mencuri gitu ya. Kalau mengeluarkan uang banyak gitu ya, sementara ini modal sosial saya kan bisa dirintis lah. Tetapi kalau nanti saya kalah sama uang kan juga repot. Kalaupun nanti itu jadi, maka saya harus berani untuk tadi mencuri. Jadi saya tidak berani untuk mencuri gitu. Jadi artinya untuk menjadi itu tadi, menjadi bupati itu memang politisnya harus sangat kuat. Sementara saya tidak punya nyali yang begitu kuat untuk berpolitis, meskipun saya punya politik ya, entah itu politik perjuangan, politik gagasan, politik kerakyatan dan sebagainya yang memang ini harus diperjuangkan. Nah, maksud saya ongkos negara yang besar itu dalam rangka untuk membiayai politik demokrasi, politik kerakyatan, ya. Dan itu memang harus diperjuangkan. Para pihak yang memperoleh mandat itu juga harus memperjuangkan supaya mereka tidak hanya bergulat di ranah politis yang kemudian dikunci, diisolasi oleh teknokrasi, tapi ya mereka harus menjadi politik dalam arti yang sebenarnya.